Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang bercerah ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita, rahmati kita untuk sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah. Dan di atas itu semoga kita selalu dan senantiasa diberi istiqomah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pagi hari ini tema sangat perlu untuk direnungkan, karena tema ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddad menjelaskan dalam kitab Syifa As-Saqim. Di situ dijelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dain syai'uddin. Hutang itu adalah satu keburukan pada agama. Bagaimana Habib hutang ini? Nah, ini hutang ini perlu dibicarakan, saudara. Orang yang memaksakan diri untuk berhutang, dia kekurangan dan krisis di dalam jiwanya sifat qanaah, memaksakan diri. Dia beranggapan kalau dia hutang, ngambil uang di bank, terus jadi kaya. Ingat saudara, ingat ucapan Habib. Saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Ar-riba wa in kathur. Riba ini sekalipun pada awalnya sampai ambil uang riba, hutang uang riba banyak, fa innahu yu'addi ila al-qul. Pada akhirnya akan mengakibatkan kemiskinan. Sampai serahkan surat sampean, sampai serahkan sertifikat sampean, ngambil uang riba, ini ngambilnya sudah mal'un, terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di dalam urusan riba ini ada 8 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang minjam, orang yang minjami, orang yang menulis, orang yang menyaksikan uang ribanya itu di antara semua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sampai baru dapat uang dari bank banyak. Senang sampai dapat uang, tapi hati-hati. Itu hari-hari ke depan sampai seperti biasa pisau di leher sampai sendiri. Ada teman saya di Jakarta, teman saya dekat sama saya. Sudah saya kasih tahu, Pak, sampai jangan ngambil uang riba. Enggak, anak saya ini kerja dengan orang luar negeri. Orang luar negerinya ngambil bahan kapas, nanti anak saya bagian angkutannya dibawa ke Purwokerto. Sampai di sana nanti pintar menjadi kain, lalu dikirim lagi ke luar negerinya, New Zealand. Maju anak saya, oh iya. Saya lebih yakin kepada Rasulullah SAW daripada sampean. Udah ambil berapa miliar? Rumahnya lagi tempat strategis. Wah, ambil pertama mobilnya berserakan 3 mobil di rumahnya. Datang ke rumah saya ganti-ganti mobilnya. Oh iya. Kamu dipancing ini kamu ini disolor kamu. Subhanallah, dengan jalannya waktu tidak sadar bahwasanya pembayarannya mulai telat. Terus datang orang-orang yang nagih. Datang pegawai bank, datang polisi, datang ini, datang itu. Akhirnya orang ini terusir dari rumahnya sendiri, pulang kampung. Kenapa? Karena tidak punya sifat qanaah. Rumahnya sekarang diduduki debt collector yang dikirim oleh bank. Siapa sih yang begitu, Pak? Memang salah. Siapa yang mau bela? Salah memang. Ngambil uang di bank itu sudah salah. Makanya, jadi orang harus tahu bahwa ini adalah yang dimakan, yang didapatkan dari uang bank dan rentenir dan semuanya itu. Termasuk bank-bank mini, bank-bank yang tersembunyi ini di kampung-kampung, orang pinjemin uang, pinjemin 1 juta, pokoknya 1.200.000. Tapi pun tak minta dari rumah, mulai kami lebih, beli lebih lepas. Betul tidak? Nah, ini riba, saudara. Hati-hati. Dulu dijelaskan di kitab Irsyadul Ibad
Bodoh orang ini kan imam masjid, tanggung-tanggung imam masjid. Setelah meninggal ternyata di dalam kuburnya terdengar rintihan dan jeritan. Yang datang siapa orang alim tanya siapa ini? Ini imam masjid. Subhanallah ditanya kepada anaknya, apa kerjanya bapak ini? Imam masjid, kok sampai diadab dalam kuburnya? Tidak mau bicara. Setelah diminta itu akhirnya bicara. Bapak saya ini punya kebiasaan meminjamkan kayu. Kalau meminjamkan kayu 1 kubik, mesti dikasih lebih 1 kubik seperempat baru dikasih sama ayah saya. Ini masuk riba, saudara. Hati-hati. Karena orang yang biasa muamalah riba ini, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Ini firman Allah. Orang yang biasa makan riba itu, yang biasa makan riba, dia tidak hidup, dia tidak berjalan kecuali seperti berjalannya seseorang dilempar syaitan kepada lembah dosa. Enggak Pak, tekor saya biasa makan uang riba itu, tidak bakal tenang hidupnya. Makanya sampean itu harus punya sifat qanaah agar hati sampean. Banyak bukti-buktinya Pak. Ada orang temu sama saya langsung nangis ya Pak, sampai air matanya netes. Sampai air matanya netes di depan saya. Beb, tolong Beb, kenapa ibu begini? Beb, saya nggak tahu sudah Beb. Rumah saya 2 ini saya masuk ke bank. Saya dapat 500 juta. Terus tiap bulan suami saya kerja dari pagi sampai sore hanya untuk membayar bunganya bank 5 juta Beb. Terus saya sudah tak mampu Beb. Kalau tidak ini diambil. Kalau saya cuma punya doa Bu. Tidak tolong Beb ini itu subhanallah. Akhirnya 2 rumah itu yang satu dijual 500, yang ini sudah bebas, masih selamat, bisa diselamatkan oleh Allah. Karena tidak punya sifat qanaah. Ada lagi ibunya sakit, tidak mau di rumah sakit biasa, di rumah sakit yang paling mewah, yang 1 hari 3 juta. Kenapa? Karena ada teman-temannya nanti akan datang bahwa ibu saya di rumah sakit Kolonia, rumah sakit luar. Tidak punya uang ini. Tadi besar Pak, maksa diri. Allah tidak memaksa sampean untuk ditempatkan ibu sampean di rumah sakit yang paling mewah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksamu kecuali menurut kemampuanmu. Sudah di rumah sakit, wah, karangan bunga, ucapan mudah-mudahan cepat sembuh dan lain sebagainya. Di WA, di Facebook ya. Dengan jalannya waktu, subhanallah, setelah ada tagihan pembayaran ratusan juta dan ada uang, akhirnya rumahnya disekolahkan. Rumahnya disekolahkan bukan satu penyelesaian atau mendapatkan solusi, dia memulai problem baru. Akhirnya ibunya sakit-sakit meninggal, rumahnya disita. Ini karena tidak pakai akal, nafsu. Karena dia diberi akal oleh Allah Ta'ala, kejar keburu, jangan terburu-buru, tenang dulu. Nah itu karena ambisinya seseorang ini kepingin kaya cepat, nggak usah. Yang penting sampai sehat, yang penting sampai tidak punya penyakit, yang penting sampai tak ibang-tabang goreng karena di otak. Dan kita bisa tidur nyaman Pak. Orang ini kalau punya utang Pak, kita bisa tidur nyaman Pak. Karena katanya Sayyidina Luqman Hakim, saya ngangkat batu, saya ngangkat pasir, saya ngangkat beban berat. Tidak pernah saya rasakan beratnya seperti hajat butuh sama manusia. Baik, nanti sampai digedor-gedor rumahnya sama pemilik uang, sampai bohong, bilangin bapak tidak ada, padahal di bawahnya kolong. Tersiksa tidak? Tersiksa tidak? Tersiksa. Nanti sampean kepingin punya mobil, padahal tidak punya uang. Beli mobil, wah senang sudah. Kredit, tahu-tahu dari tengah jalan, tidak bisa mampu bayar kreditnya. Akhirnya di stop di jalan tol sama polisi, ada teman saya di stop sama polisi, ibunya, istrinya semua dalam mobil diturunkan. Apa tidak malu gitu? Apa tidak malu saudara? Nah ini saya kasih tahu sebenarnya. Terus banyak orang nih kan biasa utang terus tidak bayar. Camkan ucapan Habib ini, dan ini adalah ilmu supaya sampai tidak salah dan tidak dosa. Kalau ada orang datang kepada sampean mau pinjam uang, ada orang mau pinjam uang kepada sampean, 1
Judi, ada orang mau pinjam uang sama sampean. Pak Judi, saya mau pinjam uang. Berapa? 10 juta. Lihat dulu, orangnya ini ahli agama apa betul? Oke, orangnya sholat. Belum cukup. Lihat bagaimana pemasukannya orang ini. Kalau gajinya sebulan 1 juta sampai pinjemin 10 juta, berarti sampai memang sengaja mau buka permusuhan dengan orang itu. Nanti Pak, jangan panggil sebentar lagi uang saya datang. Ya sudah, tunggu aja susu uangmu datang. Kenapa? Kalau kamu tidak ngambil, enggak, saya butuh uang ini sekarang ini tuh. Saya butuh, saya ini, saya itu. Orang yang begini mau di desa-desa, jangan terpengaruh sampai. Itu banyak yang terjadi Pak. Akhirnya pinjam 10 juta, dia sendiri buat makan yang 1 juta itu sudah habis untuk keperluan keluarganya selama sebulan. Belum bayar listriknya, belum nafkahnya, belum istrinya anak. Siapa yang keliru? Yang keliru yang minjemin uang ini. Saya gak enak, ya sudah, karena kamu gak enak, makan gak enak itu. Sampai nyesek kamu. Akhirnya kepikiran nyesek orang yang sakit. Saya kepikiran, iya, makanya sampai ucapkan tidak, ucapkan maaf. Saya tidak punya uang, maksudnya tidak punya uang untuk kamu. Sekalipun uang sampean banyak. Banyak, ada orang mau pinjam uang sama Habib. Telepon, saya mau pinjam uang 300 juta. Iya. Saya mau taruh suratnya Pak Brik. Waduh. Ya. Siapa yang bilang Habib pinjam-pinjamkan uang ratusan juta? Ternyata subhanallah dengan jalannya waktu, ternyata suratnya Pak Bri ini sudah ada di bank terlebih dahulu. Nah itu, kalau sampai buru-buru sudah dapat pahala, akhirnya kalau itu keluarga bisa putus hubungan tali famili karena kebodohan kita Pak. Itu, makanya orang itu jangan terus serta-merta kepingin dipuji. Oh ini pinjemin uang saya, lihat nanti terakhirnya bayarnya itu. Lebih bagus sampai kasih 100, 200. Orang itu marah saat itu lebih bagus daripada bulanan, tahunan nanti sampai bahkan putus sama orang itu. Tidak ada sifat enak itu. Oh mohon maaf, saya tidak punya uang. Tidak punya uang untuk kamu maksudnya. Dan pakai akal saja, bagaimana orang itu mau bayar? Ya, itu diantaranya malah petakannya utang. Yang kedua saudara, ada pencuri. Yang pencuri ini berlindung di bawah selimut pinjam atas nama utang. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, memproklamasikan, memberitahukan bahwasanya man istadana dainan thumma nawa an la yaqdiyahu fa huwa sahih. Ini hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang hutang lalu dia niat tidak bayar, bahwa orang ini adalah maling. Yang berbicara siapa? Rasulullah SAW. Maling yang tersembunyi sebenarnya ya ini Pak, sudah pinjam uang akhirnya tidak bayar sampai tahunan, sampai puluhan tahun. Maling tidak? Maling tujuannya apa? Ngambil apa? Ngambil uang, ngambil hartanya orang lain. Ini ngambil tidak? Ngambil justru ini lebih parah Pak. Ini lebih parah ini, karena sudah beranggapan ini orang baik, ternyata ini mah. Yang ketiga, yang berhubungan dengan utang. Barang siapa, ini ada hadis, barang siapa yang menikahi perempuannya lalu maharnya dihutang. Mahar dihutang. Kacau tidak? Maharnya dihutang. Maka kata Rasulullah, fahuwa zanin, orang itu berzina. Hukumnya sama seperti berzina. Karena mahar bagiannya perempuan, haknya perempuan yang harus dicukupi. Dan itu rukun daripada rukun perkawinan. Kalau tidak ada mahar, tidak boleh orang itu menyentuh perempuan. Kalau mau hutang, mau dimundurkan, tidak masalah. Biar maharnya sekalipun. Tadi malam saya dapat telepon dari Turki, orang nanya dari luar negeri, orang Indonesia, yang menanyakan masalah ini. Bahkan orang ini sudah dipinjami uang untuk dibayarkan mahar, ternyata tidak dikasih juga. Akhirnya saya tidak mau dibeli. Nah ini Pak, kain hutang itu syainuddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim. Sampean tidak bisa makan di restoran, tidak bisa dimakan di rumah makan yang mewah,
Makan sampai di rumah makan warteg gitu. Alhamdulillah ada punya utang sama orang. Makanan apapun, aneka ragam masakan apapun, menunya apapun, sampai di leher sini hilang rasanya sudah Pak. Rasanya sudah, dan warnanya saat keluar sama. Itu, jadi harus tahu. Karena memaksakan diri nggak bisa, saya harus makan di rumah makan. Astagfirullahaladzim. Padahal hidupnya sengsara. Ini makanya memaksakan diri. Kalau ala nafsu, memaksakan terhadap dirinya, pada akhirnya dia akan malu dengan perbuatannya sendiri. Itu hukumnya beberapa tentang masalah hutang. Jadi kalau ada satu orang mau hutang sama sampean, pakaiannya berubah, setrikaan, padahal pakai mobilnya pinjam. Dan sewa Durator Sewu, datang pun, oh bayar, saya perlu ada proyek saya. Proyek apa ini? Maksud mungkin itu, ini proyek begini. Ingat, orang kalau tidak mampu membuat berhasil dirinya, tidak bakal mampu untuk membuat berhasil orang lain. Takut ini sebenarnya kasih akal. Kadang orang ngomong menasehatin kemana-kemarin, dirinya sendiri tidak berhasil. Ini proyek begini loh, kamu dari dulu proyek, mana hasilnya? Hasilnya tidak ada. Makanya sampai dikasih akal itu harus sampai pergunakan. Kebanyakan manusia ini pakai hati. Kenapa mau dipinjemin itu? Usia tidak ego saya. Ya sudah makan tidak ego. Bakal nyesel sampai. Nangis ke orangnya, waduh, kata saya dinari, ini aku muah, saya paling benci air mata, kata saya dinari. Kalau mau nangis-nangis sama bina film itu paling pinter nangis dibayar. Kalau sampean orang datang ke rumah sampean nangis, sampean yang rugi yang bayar nanti. Nah, itu dipakai. Dengan begini sampean akan selamat, akan sehat, afiat, tidak ada hambatan apapun, tidak apa-apa, sampean putus sama orang itu tidak apa-apa, mau sampean tidak salah kok. Daripada nanti sampai tidak ridho, sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, akhirnya biaya untuk mengobati sampai lebih banyak dari utang yang mesti dibayar. Begitu saudara-saudara sekalian, itu masalah hutang. Makanya kembali sampai itu harus merasa cukup terhadap diri sampean. Dari dalam dulu sampai nasihati diri sampean. Ada apa kamu mau makan ini? Kenapa kamu makan mewah? Biasa kan makan tempe sama nasi putih dengan cabai, kalau tidak ada yang